Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang saya ucapkan pada Anda semuanya pada mata kuliah usul fikih, yang mana pembahasan kita yang pertama adalah tentang pengantar usul fikih. Konsep usul fikih. Secara bahasa, kata usul fikih berasal dari kata usul, dan yang kedua al-fiqh. Usul merupakan bentuk jamak dari kata aslun, yang sama maknanya dengan asasun, yaitu ma yambani alaihi ghairuhu, sesuatu yang bisa dibangun ataupun dibina di atasnya sesuatu yang lain. Sedangkan al-fiqh yaitu al-ilmu bisyai'i wal fahmu lahu, ilmu atau pengetahuan terhadap sesuatu dan kemudian memahaminya dengan baik. Sedangkan secara istilah, kata usul fikih jika digabungkan maka memiliki makna yang baru, yaitu menurut ulama Hanafiyah, al-ilmu bil qawaidil kulliyyati allati yutawassalu biha ila istinbatil ahkam syar'iyyah min adillatiha tafsiliyah, yaitu ilmu dengan kawaid ataupun kaedah-kaedah yang global, yang mana kaedah tersebut bisa menghantarkan kepada pengistinbatan atau pelahiran hukum-hukum syarak dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sedangkan menurut ulama mutakallimin, usul fikih itu adalah ma'rifatul dalail fiqhi ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid, mengetahui dalil-dalil fikhi secara global dan tata cara al-istifadah ataupun menghasilkan hukum dari dalil-dalil tersebut, dan kemudian halul mustafid yaitu kondisi kompetensi dari orang yang melakukan aktivitas tersebut, atau dinamakan juga dengan mujtahid. Sandaran usul fikih. Usul fikih memiliki 3 sandaran. Yang pertama itu al-ilmu al-lughah al-arabiyyah, ilmu bahasa Arab, mempelajari tentang kawaid kebahasaan, ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan seterusnya. Karena usul fikih itu mengkaji teks-teks agama, teks-teks syarak, Al-Quran dan Sunnah, dan teks-teks tersebut berbahasa Arab, maka diperlukanlah ilmu bahasa Arab. Yang kedua ilmu fiqh, hukum-hukum fikih. Hukum-hukum fikih yang telah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dilaksanakan atau diajarkan atau dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian al-ilmul kalam, ilmu yang berkaitan dengan teologi, tentang ketuhanan. Karena ada kaitan antara usul fikih dan ilmu kalam. Contohnya, ketika kita berbicara tentang hukum, definisinya itu adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iqtida'an aw takhyiran aw wad'an. Maka apa yang dimaksud dengan khitabullah? Khitabullah itu adalah kalamullah. Nah, kalau kita berbicara tentang kalamullah, sudah masuk kepada ranah perbuatan Allah. Allah itu mutakalliman. Maka bagaimana cara Allah berbicara dan kemudian di mana tersimpan pembicaraan Allah, itu sudah bahasan dalam ranah ilmu kalam. Makanya nanti ada kaitan antara ilmu kalam dengan ilmu usul fikih. Rukun usul fikih. Rukun usul fikih itu ada 4 Yang pertama itu al-ahkam. Cakupannya itu nanti adalah al-hakim. Yang kedua al-hukmu. Yang ketiga ada al-mahkum fi. Selanjutnya ada mahkum alaih, ada mahkum bih. Nanti kita akan lebih uraikan pada pembahasan selanjutnya. Yang kedua dalil hukum. Dalil hukum yang
ittifaq alaihil ummah itu ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Yang ittifaq alaihil a'immah itu ada empat, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Al-mukhtalaf fiha, yang berbeda-beda pendapat ulama di dalamnya itu ada istihsan, istishab, masalihul mursalah, al-uruf, syar'u man qablana dan seterusnya. Lalu kemudian ada turuq istinbat, metode atau cara pelahiran hukum, penetapan hukum. Maka nanti disinilah kita belajar tentang al-amru, an-nahyu, al-mutlaq, al-muqayyad, al-am, wal-khas dan seterusnya. Dan al-ijtihad, ijtihad itu adalah usaha yang dilakukan oleh mujtahid, ya, untuk memahami hukum, untuk memahami dalil hukum, dan kemudian untuk melahirkan hukum. Nanti ada pembahasannya tentang kompetensi ijtihad atau kompetensi mujtahid, ya, apa saja ilmu yang harus dikuasai oleh mujtahid, bentuk-bentuk ijtihad dan seterusnya. Nah, objek kajian usul fikih. Objek kajian usul fikih itu adalah dalil fikih secara global, ya, tidak membahas dalil secara terperinci, tapi hanya secara global. Yang kedua, kaidah-kaidah istinbat, ya, seperti al-amru yufidu lil wujubi illa ma dalilu ala tasrifihi dan seterusnya. Dan kemudian ada ahwalul mujtahid, kondisi atau kompetensi yang dimiliki oleh seorang mujtahid. Harus mengetahui bahasa Arab, harus mengetahui ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum minimal dan seterusnya. Nah, apa hukum mempelajari usul fikih? Hukum mempelajari usul fikih itu adalah fardu kifayah. Yang dikatakan dengan fardu kifayah itu adalah kewajiban itu hanya jatuh kepada sebahagian orang, dan jika seandainya telah dijalankan, dilaksanakan, maka gugurlah dari sebagian orang yang lain, ya. Nah, jadi mereka itulah yang akan menjadi ahlu dzikri. Kata Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Jadi berkaitan dengan usul fikih, tanyakanlah kepada pakar-pakar usul fikih jika seandainya kamu tidak mengetahui hal tersebut. Nah, perbedaan antara usul fikih dengan fikih kita bisa pahami secara detail, ya, melalui tayangan slide ini. Terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Dalam bahasan usul fikih, salat itu mengandung hukum ijab, ya. Apa itu ijab? Yaitu adanya tuntutan yang tegas dari Allah untuk dilaksanakan. Maka hukum dalam usul fikih itu adalah ijabus shalah. Ijabus shalah. Nah, kemudian diproses, ya, dalam usul fikih itu karena lafaz aqimu itu adalah fi'il amar. Dalam kaedahnya adalah al-amru yufidu lil wujub illa ma dalla dalilu ala tasrifihi. Hukum asal dari perintah itu adalah wajib kecuali jika ada dalil yang memalingkan hukumnya. Tidak didapatkan adanya dalil yang memalingkan kewajiban salat, maka lahirlah hukum fikih. As-salatu wajibatun, produknya adalah hukum fikih, yang kemudian salat itu hukumnya wajib. Nah, inilah perbedaan mendasar antara usul fikih dengan fikih. Apa kegunaan dari usul fikih? Kegunaan dari usul fikih itu adalah yang pertama mengetahui metode ijtihad. Jadi kita bisa mengetahui metode ijtihad dari ulama. Apakah mereka menggunakan istihsankah, masalihul mursalahkah, dan seterusnya, ya. Yang kedua, mengetahui sumber perbedaan fuqaha atau para ulama, ya. Jadi terjadinya perbedaan di kalangan ulama. Contohnya wamsahu biru'usikum, ya. Nah, ketika Allah perintahkan maka sapulah rambutmu, berapa jumlahkah bagian dari kepala yang akan disapu? Sebagian pendapat mengatakan seluruhnya, ada sebahagian saja, ada 3 helai saja. Nah, kalau kita mengetahui usul fikih, maka kita bisa melacak, ya, kenapa terjadi perbedaan tersebut, ya. Secara kebahasaan kata bi, ya, bi itu bisa litab'id, bisa lilkul, bisa sebahagian, bisa keseluruhan. Maka apapun pendapat ulama bisa dibenarkan. Itu contohnya. Dan kemudian menumbuhkan rasa hormat kepada ulama. Jadi ijtihad itu merupakan suatu yang berat, ya, tidaklah mudah, tidaklah ringan. Bahkan kata Rasulullah SAW,
Jika ada seseorang berijtihad, ya, maka satu kakinya itu sudah berada di surga, tapi satu kakinya lagi ada di neraka. Hukum yang ia lahirkan itu akan menariknya ke surga kah atau ke neraka kah? Nah, jadi kalau kita memahami hal itu dengan baik, maka kita akan hormat kepada para ulama. Dan kemudian mempelajari usul fikih juga membentuk dan mengembangkan kemampuan berpikir secara logis. Jadi ilmu usul fikih itu ilmu logis, ya. Jadi kita karena di situ kita bisa memahami bagaimana tata cara berpikir yang logis sehingga melahirkan hukum yang logis juga, hukum yang ideal. Aliran dalam usul fikih. Ada 3 aliran besar, ya. Yang pertama itu aliran mutakallimin atau disebut juga dengan ghair Hanafi. Nah, para pengikutnya itu adalah ada Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Kebanyakan ini itu adalah dari ulama 3 mazhab ini. Nah, metode mereka itu adalah merumuskan kaidah berdasarkan kaidah kebahasaan, logika, dan filsafat. Jadi mereka merumuskan kaidah dahulu, baru kemudian mereka menurunkannya kepada hukum-hukum. Nah, contohnya seperti ini. Nah, mereka melahirkan kaidah al-amru yufidu lil wujub illa ma dalla dalilu ala tasrifihi. Ini adalah kaidah yang dihasilkan berdasarkan kebahasaan. Maka dari sinilah kemudian jika seandainya dalam Al-Quran terdapat fi'il amar dan tidak ada dalil yang memalingkan dari amar tersebut, maka hukum yang dilahirkannya itu adalah wajib. Contohnya ada perintah sholat, maka wajib sholat. Ada perintah puasa Ramadan, wajib puasa Ramadan. Ada perintah zakat, maka wajib membayarkan zakat, dan seterusnya. Nah, di antara kitab-kitab yang mu'tamad yang digunakan dalam mazhab mutakallimin itu adalah ada kitab Al-Mu'tamad oleh Habib Hussein Al-Mu'tazili, ada Al-Burhan oleh Imam Al-Ma'ali, Al-Haramain Al-Juwaini, kemudian ada Al-Mustasfa oleh Imam Al-Ghazali, ada Al-Ihkam oleh Saifuddin Al-Amidi. Nah, ini antara kitab-kitab yang digunakan. Kalau kami dahulu di Al-Azhar juga menggunakan kitab Nihayatus Usul fi Ma'rifatil Ilmil Usul, ya. Itu ditulis oleh Imam Imam Al-Baydawi. Nah, lalu kemudian aliran yang kedua itu adalah aliran fuqaha, ya, atau Hanafiyah, disebut juga dengan Hanafi. Kebanyakan pengikutnya itu adalah ulama-ulama Hanafiyah. Metode mereka itu adalah merumuskan kaidah berdasarkan kepada furu' fiqhiyah. Jadi mereka kumpulkan dulu furu' fiqhiyah, lalu kemudian mereka melahirkan kaidah fiqhiyah. Lalu kaidah itu baru digunakan lagi untuk berijtihad pada permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, contohnya dalam hukum fikih, ya, salat itu hukumnya wajib, zakat hukumnya wajib, puasa Ramadan hukumnya wajib. Seluruh perbuatan tersebut ditetapkan dengan dalil yang berbentuk perintah atau fi'il amar. Maka barulah mereka melahirkan kaidah al-amru yufidu lil wujubi illa ma dalla dalilu ala tasrifihi. Setiap perintah itu hukum dikandungnya adalah wajib, dan kecuali jika ada dalil yang memalingkannya. Jadi mereka membaca dahulu hukum-hukum fikih atau furu' fikih, lalu kemudian melahirkan kaidah setelah itu. Nah, di antara kitab yang mu'tamad dalam mazhab atau aliran ini adalah ada Usul Al-Jassas, ya. Kemudian Ta'sisun Nazar oleh Abu Zaid Ad-Dabbusi, ada Tahmidul Al-Fusul oleh Al-Sarakhsi, dan kemudian ada Al-Usul oleh Al-Bazdawi. Nah, ini adalah antara kitab-kitab yang mu'tamad dalam aliran fuqaha atau Hanafiyah. Yang terakhir itu mutakhirin. Terdapat dalamnya itu ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, ya. Nah, jadi metode dalam aliran mutakhirin itu adalah sudah menggabungkan, ya, antara mutakallimin dengan fuqaha, digabungkan, lalu kemudian ditahqiq, ya. Ditahqiq itu dianalisa dan kemudian dikuatkan dengan contoh dan argumentasi. Nah, di antara kitab yang terkenal itu adalah, ya, dalam atilah mutaakhir ini ada Jam'ul Jawami' oleh As-Subuki, At-Tahrir oleh Kamal bin Hammam, ya. Kemudian Irsyadul Fuhul oleh Asy-Syaukani, Usul Fiqh oleh Khudari Baik, ini sudah sangat kontemporer sekali. Usul Fiqh oleh Abdul Wahab Khalaf, dan kemudian Usul Fiqh oleh Muhammad Abu Zahra. Terakhir adalah sejarah singkat usul fikih. Nah, pada masa Rasulullah SAW
Rasulullah itu menjadi sumber syariah ya. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan, para sahabat akan bertanya kepada Rasulullah ya. Maka muncullah ayat dalam Al-Qur'an itu yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil anfal ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dan kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, yang kedua, kalaupun Rasulullah berijtihad ya, Rasulullah pun juga ada berijtihad. Dan mayoritas ulama mengatakan bahwasanya bentuk ijtihad Rasulullah itu tujuannya adalah untuk pembelajaran, mengajarkan kepada para sahabat bagaimana caranya untuk berijtihad. Dan itu akan kita jelaskan nanti pada contoh ketika Rasulullah SAW mengutus Muaz ke Yaman. Dan kemudian pada masa Rasulullah itu sudah muncul sebenarnya embrio ijtihad ya. Jadi sudah ada embrio ijtihad. Nah, cikal bakal berkembangnya ijtihad, yang mana ijtihad inilah yang menjadi core ataupun dasar inti dari ilmu usul fikih. Nah, ini hadis Rasulullah SAW ketika beliau mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana nanti jika engkau mendapati sebuah perkara, bagaimana engkau memutuskannya? Kata Muaz, saya akan memutuskannya dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kalau tidak kamu temukan, kata Rasulullah, maka dengan sunnah Rasulullah. Kalau tidak juga kamu temukan, maka kata Muaz bin Jabal ketika itu, ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan berijtihad ya. Saya akan berijtihad dan tidak akan melampaui batas. Artinya dia akan berupaya untuk mengembalikan ya, permasalahan tersebut kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Itu dikatakan dengan ijtihad. Nah, lalu kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin atau pada masa para sahabat, kibarus sahabat ya, para masing-masing khulafaur rasyid itu juga berijtihad ya. Mereka sudah menggunakan usul fikih walaupun ketika itu belum menjadi sebuah ilmu mengkristal dalam sebuah disiplin ilmu. Contohnya Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat walaupun mereka sholat ya. Lalu Umar bin Khattab tidak membagikan tanah hasil rampasan perang yang ada di Irak ya kepada tentara. Karena ketika itu para tentara ini sudah memiliki harta rampasan yang sudah banyak, jadi dibagikanlah kepada fakir miskin. Padahal dalam Al-Quran itu para tentara mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian merintahkan azan subuh dan azan Jumat 2 kali pada masa Utsman bin Affan ya. Karena kota Madinah kita itu sudah luas ya, sudah meluas, dan kemudian sekali azan rasanya tidak cukup, maka dibuatlah 2 kali azan. Ini adalah ijtihadnya Utsman bin Affan. Ya, kemudian ijtihadnya Ali bin Abi Thalib menghukum peminum khamar dengan hukuman qazaf ya. Peminum khamar itu hukumnya 40 kali darah. Tapi kemudian Ali menjatuhkan 80 kali darah hukuman qazaf. Kenapa? Karena kalau seandainya seseorang mabuk, maka dia akan melakukan tindakan kriminal berupa qazaf, menuduh orang-orang yang baik itu berbuat zina. Maka kata Ali, pukullah dia atau darahlah dia sebanyak 80 kali darah. Nah, kemudian pada masa A'immatul Mazahib ada 2 madrasah besar ya. Yang pertama Madrasatul Hadis, yang kedua Madrasatul Ra'yi. Madrasatul Hadis ini pusatnya di Makkah dan Madinah, dan ciri khasnya itu banyak menggunakan hadis ya. Dan kemudian ulama yang banyak mengembangkan dari metode ini adalah ulama mutakallimin, Syafi'iyah dan Malikiyah dan Hanabilah. Ya, jadi Imam Malik, Imam Syafi'i ya dalam mazhabnya Al-Jadid, dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kita ketahui dalam sejarah dicatatkan bahwasanya orang yang pertama kali merumuskan usul fikih menjadi sebuah kitab yaitu adalah Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya yang bernama Ar-Risalah. Nah, yang kedua ada Madrasatul Ra'yi ya. Madrasatul Ra'yi ini pusatnya di Kufah dan Basrah ya, daerah Irak. Dia banyak menggunakan qiyas. Kenapa banyak menggunakan qiyas? Jaraknya yang jauh dengan Makkah dan Madinah mengindikasikan jauhnya dari sumber Islam, jauhnya dari hadis. Jadi kalaupun sampai hadis ke Kufah dan Basrah, kebanyakan hadis-hadis itu adalah dhaif ataupun palsu. Maka kemudian para ulama mereka lebih banyak menggunakan qiyas. Dan inilah kemudian menjadi aliran fuqaha ya, Hanafi, dengan imamnya itu adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam mazhabnya Al-Qadim.
Jadi Imam Syafi'i ini memiliki dua mazhab ya. Dulu ketika beliau di Irak ya, seluruh ijtihadnya dinamakan dengan qaul qadim. Dan kemudian setelah pindah ke Mesir, maka muncullah ijtihad yang baru dinamakan dengan qaul jadid. Seluruh pendapat beliau yang ada ataupun hasil ijtihad beliau selama di Irak itu dibatalkan kecuali hanya 20 permasalahan saja. Dan kemudian beliau memiliki ijtihad baru yang kemudian dinamakan dengan qaul jadid. Dan kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan, maka silahkan kita diskusikan pada ruang diskusi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.